mari berperilaku jujur, mari berperilaku amanah, dan mari berperilaku istiqomah. Yang pertama, jujur terlebih dahulu yang akan kita bahas. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Ini adalah perilaku jujur. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Iya, kejujuran memang sangat mahal, karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi, agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita was-was. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan dicampur adukan antara hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Hikmah berperilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian mendapatkan banyak teman. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah perilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun 'anhum." Rawahul Bukhari wal Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Amanah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah, akan mentaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 27.
Contoh amanah kepada Allah yakni menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Kemudian amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima. Surah An-Nisa ayat 58. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Surah Al-Mu'minun ayat 8. Hikmah berperilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini adalah tentang materi istiqomah, ya. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Ayat di atas menjelaskan kepada kita semuanya berkaitan dengan sikap orang-orang yang istiqamah, yakni menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Hikmah perilaku istiqamah. Orang yang istiqamah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqamah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Perilaku istiqamah dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Di antaranya adalah selalu menjalankan perintah Allah keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus menerus hingga paham. Senantiasa mentaati peraturan, baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Selalu menjaga kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Demikianlah untuk materi jujur, amanah dan istiqamah. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.